Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Bagaimana nih kabarnya di tengah pandemi COVID-19? Wahyu harap semuanya baik-baik saja ya dan lancar-lancar saja. Oke, sesuai dengan video sebelumnya tentang pengenalan konten baru Wahyu, yakni belajar hukum bareng Wahyu atau yang Wahyu sebut dengan BHBW. Pada video kali ini Wahyu akan memulai membahas tentang hukum dari yang paling dasar ya, karena kan Wahyu juga mahasiswa baru, jadi masih belum berani untuk melangkah ke yang lebih spesifik. Jadi kita bahas dasar-dasarnya aja dulu. Dan di sini pada video kali ini Wahyu akan membahas apa sih definisi hukum itu. Bahwa kita tahu kan ya, dari banyaknya ahli yang menyampaikan tentang berbagai macam definisi hukum, tentunya kita juga menimbulkan pertanyaan, mana sih definisi yang paling tepat atau yang benar-benar menggambarkan apa itu hukum. Nah, dari sekian banyaknya pendapat dari para ahli, Wahyu kan nanti coba menganalisa atau mencoba memberitahu kepada kalian dari para ahli tersebut, dan kita akan sama-sama menganalisa. Mungkin ada teman-teman yang memiliki definisi tentang hukum tersendiri, juga boleh komen di bawah ini ya, atau bisa ya kontak-kontak Wahyu di WhatsApp atau lewat DM Instagram. Dan kenapa sih Wahyu bahas tentang definisi hukum di awal konten video Wahyu ini? Karena menurut Wahyu definisi dari suatu ilmu itu sangat penting agar kita bisa mengeksplorasi lebih lanjut, dan kita tidak akan lepas dari dasar awalnya. Jadi kita mengeksplorasi dan tidak ngasal, jadi tetap berpegang teguh pada suatu hakikat daripada ilmu itu sendiri. Dan tentang definisi ini pun juga kemarin teman Wahyu ada yang mengomentari di DM Instagram seperti ini. Dia bicara, iya sih benar menurut kamu tentang definisi. Kita semakin belajar spesifik ilmu, maka definisi itu juga semakin banyak, dan sebenarnya juga kita dibingungkan tentang definisi sebuah ilmu itu. Nah, dari sini Wahyu bahas definisi hukum. Mungkin teman-teman juga ada yang bingung, yang mana sih yang benar itu tentang definisi hukum itu. Kok kayaknya yang ini benar ya, yang ini juga benar, terus ya everything is right and nothing yang harus disalahkan sih tentang suatu definisi, karena semua orang berhak berpendapat selagi itu berdasarkan hakikat daripada apa yang dia bicarakan, seperti itu. Oke, gak perlu lama-lama lagi, kita akan langsung bahas tentang definisi hukum dari para ahli, and check it out. Karena kebetulan kemarin Wahyu dalam perkuliahan dapat tugas tentang mencari definisi hukum menurut para ahli, jadi kita langsung saja buka file Microsoft Word-nya ya. Baik, kita sudah berada di file tugas Wahyu ya, tugas perkuliahan tentang mencari hukum menurut para ahli, definisi hukum menurut para ahli. Dan bisa teman-teman lihat di sini, yang di sebelah kiri, layout sebelah kiri merupakan definisi hukum menurut para ahli yang berasal dari Indonesia. Dan yang di sebelah kanan, definisi hukum menurut para ahli yang berasal dari luar negeri. Dan Wahyu coba bacakan beberapa definisi hukumnya. Yang pertama ada dari Prof. Sodikno Mertokusumo. Hukum menurutnya ialah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan sanksi. Yang kedua, R. Suroso, SH, Sarjana Hukum. Hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat, yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya. Lalu yang ketiga ada dari Prof. Dr. Mokhtar Kusumatmaja. Keseluruhan kaidah serta semua asas yang mengatur pergaulan hidup
dalam masyarakat dan bertujuan untuk memelihara ketertiban serta meliputi berbagai lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat. Dan lanjut, Wahyu akan bacakan definisi hukum dari para ahli luar negeri. Yang pertama ada dari Prof. Van Apeldoorn, merupakan penulis ternama. Kalau ada dawuh dari om saya yang juga merupakan dosen hukum pidana di Ubara, bahwasanya mahasiswa baru hukum harus baca buku tentang pengantar ilmu hukum yang ditulis oleh Prof. Van Apeldoorn ini sampai tamat. Agar apa? Agar bisa mengerti hakikat daripada hukum itu sendiri. Dan Prof. Van Apeldoorn di sini memiliki definisi hukum, yakni peraturan penghubung antara hidup manusia. Gejala sosial tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum, sehingga hukum menjadi suatu aspek budayaan, yaitu agama, adat, kesusilaan, dan kebiasaan. Lanjut ke Immanuel Kant, semua syarat di mana seseorang mempunyai kehendak bebas, sehingga bisa menyesuaikan diri dengan kehendak bebas orang lain dan menaati peraturan hukum mengenai kemerdekaan. Lalu kita lompat, di sini ada Prof. Dr. Van Kant, merupakan keseluruhan peraturan hidup yang sifatnya memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat suatu negara. Nah, dari sekian banyaknya definisi tentang hukum yang diutarakan para ahli, kita bisa menggarisbawahi dan menitik beratkan definisi hukum itu sendiri pada 3 poin. Poin pertama yakni kumpulan peraturan-peraturan. Dan poin keduanya yakni sanksi. Dan poin ketiga yakni untuk mengatur. Nah, ketiga poin ini, jika teman-teman tadi simak beberapa definisi hukum, ini 3 poin ini yang paling sering disebut lah oleh para ahli ini. Dan dari sekian banyaknya definisi yang tadi sudah Wahyu bacakan, Wahyu juga akhirnya memiliki kesimpulan, memiliki definisi tersendiri tentang hukum yang berbunyi, namun, tahukah teman-teman bahwa dari sekian banyaknya definisi hukum, bahwa masih belum ada yang bisa menjelaskan hukum secara keseluruhan. Dan ini juga dituliskan oleh Prof. Van Apeldoorn dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum. Di sini dijelaskan. Wahyu akan lampirkan tulisannya sebagai berikut. Nah, di sini sudah kita bisa lihat bahwasanya arti ataupun definisi daripada hukum itu ditulis oleh Prof. Van Apeldoorn di awal buku Pengantar Ilmu Hukum. Di bab 1, arti dan tujuan hukum, 1, arti hukum. Pendahuluan pelajaran hukum memang harus dimulai dengan yang tersukar. Dengan pertanyaan, apakah yang dinamakan hukum dahulu? Biasanya orang menjawab pertanyaan itu dengan memberikan definisi yang agak indah. Definisi memang berharga, lebih-lebih jika definisi-definisi itu adalah hasil dari pikiran dan penyelidikan sendiri. Jadi, jika definisi tersebut terdapat pada akhir dan bukan pada permulaan pelajaran, bahkan kami tak mau menyangkal bahwa walaupun terdapat pada permulaan, definisi itu ada manfaatnya. Karena pada saat itu juga ia dapat memberikan sekadar pengertian pada orang yang baru memulai tentang apa yang dipelajarinya. Sebaliknya, setidak-tidaknya mengenai hukum, ada ruginya yang lebih besar. Tiap-tiap definisi mengenai hukum memberi kesan yang tidak tepat kepada mereka yang baru belajar. Sehingga perkenalan pertama segera dimulai dengan salah paham. Karena tidak mungkin memberikan definisi tentang hukum yang sungguh-sungguh
dapat memadai kenyataan. Nah, di sini titik beratnya, teman-teman. Nah, bagaimana nih teman-teman? Mungkin teman-teman sudah sedikit paham ya tentang definisi hukum, bahwasanya tidak ada satupun definisi yang mampu menjelaskan tentang hukum yang sungguh-sungguh dapat memadai kenyataan hukum itu sendiri. Jadi jangan heran jika ada seseorang yang beranggapan negatif tentang hukum. Mungkin orang itu mendapatkan definisi yang jauh dari apa arti hukum itu sebenarnya. Sehingga dia beranggapan bahwa hukum itu tidak baik mungkin dan semacamnya lah ya. Jadi memang semuanya itu berawal dari sebuah definisi. Ini saya rasa juga tidak berlaku hanya untuk hukum saja, melainkan juga untuk ilmu yang lainnya. Tentang definisi ilmu lainnya, mungkin jika kita memulai dari definisi yang kurang baik, maka kita juga akan dipastikan memiliki pandangan yang kurang baik juga tentang ilmu tersebut. Oke, baik, mungkin cukup sekian ya untuk video kali ini tentang definisi hukum. Video di konten pertama Wahyu, belajar hukum bareng Wahyu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai akhir. Dan ditunggu buat like dan subscribe-nya, dan juga share video ini mungkin ke teman-teman yang juga sama-sama lagi menempuh kuliah hukum. Oke, thank you banget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa.